Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi hari ini Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat ke-38. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'tihim adaban di'fan minan nar. Qala likulli di'fun walakin la ta'lamun. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Qal, berfirman Allah Ta'ala, udkhulu, masuklah kamu, fi umamin, ke dalam neraka bersama umat-umat, qad khalat min qablikum, qad khalat yang telah berlalu atau terdahulu, min qablikum sebelum kamu, minal jinni, yaitu daripada bangsa jin dan insi manusia, finnar. Kullama dakhalat ummatun, setiap kali dakhalat masuk, ummatun sekelompok umat atau suatu umat ke dalam neraka, la'anat, dia melaknat, mengkutuk, ukhtaha, kawannya, saudaranya, hatta idza daraku fiha jami'a, sehingga apabila idraku, mereka telah berjumpa, bersua, bertemu di dalamnya, fiha jami'a, semua, qalat ukhrahum liulahum, berkatalah orang-orang yang masuk, ukhra, masuk terkemudian, liulahum, kepada orang-orang yang telah masuk terlebih dahulu, Rabbana haula, wahai Rabb kami, haula, mereka inilah yang adalluna, yang telah menyesatkan kami di dunia. Oleh sebab itu, fa'tihim, datangkanlah mereka pada mereka adab yang di'fan, adab yang berlipat ganda di neraka ini. Qala, Allah berfirman, likullin di'fun, masing-masing kalian mendapat azab berlipat ganda, walakin la ta'lamun,
akan tetapi kalian atau kamu tidak mengetahui. Demikian kira-kira terjemahan kaji kita hari Sabtu yang telah lalu. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa ikatan persaudaraan, pertemanan, perkoncuan, perkongsian, atau himpunan, atau kelompok, atau yayasan, atau organisasi apapun, kalau semuanya itu tidak didasarkan kepada iman dan takwa, hanyalah untuk kepentingan dunia yang sifatnya menipu, memperdaya dan sementara, apapun ikatan itu, nanti di akhirat akan menjadi bermusuhan satu sama lain. Sebab ikatan mereka, pertemanan mereka, perkoncuan dan perkongsian mereka tidak didasarkan karena Allah, tidak timbul dan muncul pada keimanan, tentu mereka tidak akan saling mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Ini nanti yang disesali di hari akhirat. Itu kesimpulan yang pertama kaji yang lampau. Kesimpulan yang kedua, jangankan kelompok, sedangkan teman dekat sendiri pun, konco pelangkin, nanti saling bermusuhan, saling mencaci, saling mencerca, saling menuding, saling menyalahkan. Dan inilah salah satu yang disesali nanti di akhirat. Itu ya wailana atau ya laitana, alangkah kiranya kami atas dunia dulu tidak menjadikan si fulan menjadi teman. Kalau dalam surah Furqan dikatakan ya laitani dan attakhidh fulanan khalila. Andai kiranya dulu aku tidak mengambil, tidak menjadikan si anu menjadi teman. Intinya yang tadi juga, salah satu bentuk penyesalan yang luar biasa nanti adalah karena kesalahan pilih. Memilih teman, kawan, konco, termasuk untuk memilih pemimpin, atau salah masuk kelompok, masuk golongan, masuk ikatan, yayasan, kepengurusan. Kalau semuanya itu tidak didasarkan kepada iman, tidak ada gunanya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dalam kaji kita hari yang lalu. Istilahnya mereka itu yakfuru ba'duhum ba'dah. Sebagian mereka mengingkari akan sebagian yang lain. Bahkan wayalanu ba'dukum ba'da, sebagian kamu malah mengkutuk melaknat sebagian yang lain nanti di akhirat. Karena ikatan itu hanyalah sifatnya sementara di dunia, menjelang dapat, nanti kalau dapat masih sengih lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan surat yang kita baca barusan ini, itu surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Qala, berfirman Allah Ta'ala, di mana Allah merintahkan melalui malaikat, udkhulu, masuklah kalian. Nah, kalian di sini adalah mereka-mereka yang kita lihat ayat sebelumnya, tentu saja mereka-mereka yang mendustakan, mengingkari, tidak percaya, menentang Rasul, dan menolak ayat-ayat yang disampaikan Rasul, bahkan mereka menyombongkan diri. Nah, kepada mereka-mereka ini diperintahkan udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum, masuklah kamu
Kemana masuk? Ya, ke dalam neraka lah, finnar. Bersama umat-umat qad khalat, yang telah terdahulu sebelum kamu ini, baik dari golongan jin ataupun golongan manusia. Sedikit kita pahami, Jahannam itu akan dipenuhkan isinya nanti kan daripada golongan jin dan manusia. Walaqad zara'na jahannam. Kami penuhkan neraka Jahannam itu isinya jin dan manusia. Masih di surat yang sama, surat Al-A'raf. Itu jin-jin, manusia-manusia yang bangkang, yang durhaka, yang engkar, yang kufur, yang menentang, dan seterusnya. Mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya hati. Itu dalam ayat, masih dalam ayat ini nanti, dalam surah ini, itu surah Al-A'raf ayat 109 nanti bunyi, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, itu ayatnya. Tanggung membuka kita. Intinya, penghuni neraka, lebih khusus disebut neraka Jahannam, akan dipenuhi nanti isinya banyak daripada golongan jin dan manusia. Mereka punya hati. Tapi buka juga lah surat itu supaya nampak. Ayat 179, masih di surat yang sama, surat Al-A'raf. Ayat 179 surat Al-A'raf, surat ke-7. Walaqad dara'na li jahannam, dan sungguh kami telah ciptakan dan kami isi neraka Jahannam itu banyak isinya daripada golongan jin dan manusia. Di samping sebagai bahan bakar, juga mereka disiksa di situ. Siapa mereka? Lahum qulubun, bagi mereka ada hati, la yafqahuna biha, mereka tidak pergunakan hati mereka untuk memahami kebenaran, memikirkan, merenungkan ayat-ayat yang disampaikan, diserukan kepada mereka. Walahum a'yun, mereka juga, lahum, bagi mereka juga ada a'yun, mata, tapi tidak difungsikan untuk melihat dalil-dalil ayat-ayat yang menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, dan kemahaesaan Allah. Walahum adan, dan bagi mereka juga ada adan, ada telinga. Telinga mereka juga tidak mereka fungsikan untuk mendengarkan seruan, dakwah, ajakan, dan ayat-ayat yang dibacakan, baik oleh Rasul atau oleh penyambung lidah Rasul, itu para ulama. Mereka itu seperti binatang, ulaika kal an'am. Intinya, jin-jin dan manusia yang tidak memfungsikan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa hati atau akal, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Justru mereka fungsikan untuk hal-hal yang membuat Allah murka. Mereka itu telah ubahnya seperti hewan atau binatang. Bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Sebab binatang tidak ada separah mereka ini.
Binatang tidak ada rasulnya, binatang tidak ada ulama yang datang kepada binatang. Binatang ilmunya tidak ada. Tapi laku mereka itu melebihi binatang. Buasnya, ganasnya, loba, cama, cangoknya, sewenang-wenang, penindasan, pokoknya kalau mereka jauh daripada kebenaran, maka mereka lebih kejam, lebih sadis daripada hewan yang paling sadis lah. Lebih kejam daripada hewan yang paling kejam. Harimau hanya membunuh untuk dimakannya, tapi ini dibunuhnya orang bisa sekampung senegeri. Jabarkan sajalah. Ulaika kal an'am balhum adall. Ulaika humul ghafirun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Itu ayat 179. Nah, kita kembali lagi kepada ayat yang sedang kita baca tadi, 38 surat Al-A'raf. Masuklah kalian semua dan bergabunglah dengan umat-umat qad khalat yang telah berlalu sebelum kalian ini. Mula-mula diarahkan, ditujukan kepada kafir Quraisy musyrikin Makkah. Karena Nabi dakwah pertama kali ke situ. Yang dihadapi beliau adalah kafirin musyrikin Makkah. Yang diketuai oleh Abu Jahal dan lain-lain sebagainya. Maka masuklah kamu, hai kafirin Makkah, hai musyrikin Makkah dulu. Tapi di sini tidak sebutkan Makkahnya. Berarti ini umum. Siapa saja yang kafir, yang musyrikin, yang menentang, yang neraka, yang angkuh, yang sombong, yang menolak kebenaran yang disampaikan, sama itu. Udkhulu, masuk kalian semua dan bergabunglah dengan umat-umat yang telah terdahulu. Berarti mereka menyusul datang daripada golongan jin dan manusia. Karena jin juga diseru, jin juga ditaklif, jin juga diberi beban tanggung jawab, amanah untuk memikul syariat agama Allah. Cuma kita tidak dikasih tahu banyak. Karena Rasulullah SAW juga pernah berdakwah kepada golongan jin. Beliau membacakan ayat-ayat Allah. Malahan di Quran ada disebut dengan surat Al-Jin. Nah, jin juga terbagi dua, sebagaimana manusia juga terbagi dua, beriman dan kafir, bangkang durhaka atau taat. Jin juga begitu. Ada jin yang muslim, yang beriman, ada juga yang bangkang. Yang bangkang, yang durhaka, yang menentang, yang angkuh, sombong, namanya setan. Pemimpin terbesarnya iblis, laknatullah. Sebenarnya manusia juga setan, tapi kurang populer. Kurang populer. Yang populer itu setan adalah jin. Ketuanya iblis. Kullama dakhalat ummatun, setiap kali masuk, kullama, setiap kali dakhalat masuk ke dalam neraka, ya, setiap kali masuk ke dalam neraka, ummatun, sekelompok, segolongan atau suatu umat, la'anat uhtaha, la'anat mengkutuk atau melaknat umat, suatu umat yang sebelum mereka. Masuk yang baru mengutuk, melaknat. Ini namanya nanti di akhirat itu nanti orang kutuk, mengkutuk, laknat, melaknat, engkar, mengingkari. Kalau kita ingatkan lagi kaji seminggu yang lampau, itu dia.
Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'da. Yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 25 dulu kalau tidak salah. Kemudian yakfuru, sebagian kamu mengingkari, sebagian yang lain wa yal'anu, melaknat, mengkutuk sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Kapan itu? Salah satunya di neraka. Masuk suatu kelompok, maka kelompok itu melaknat kelompok lainnya yang telah menipu, memperdaya, menyesatkan mereka. Di kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ini terjadi di dunia, mereka akan saling saling berteman, saling berkelompok, saling bersekutu, saling bersyarikat, mendirikan suatu ikatan, yayasan, kepengurusan, organisasi, himpunan, ditegakkan bersama-sama, saling menyokong, saling membantu, saling membela, saling mempertahankan apa saja di dunia ini. Tapi karena itu hanyalah untuk kepentingan dunia, lebih banyak untuk kepentingan sesaat, malahan untuk menolak kebenaran, menentang kebenaran, untuk menyesatkan manusia, untuk berbuat zalim, untuk buat kriminal, penipuan, kecurangan, kelaliman, atau korupsi, maliang gadang, macam-macam semuanya. Orang itu kan kompak lah. Berbuat jahat itu tidak ada orang yang sendiri. Sekarang sudah sama-sama kita baca kan di media. Guru kita kan sama media sos. Saling berkait. Kalau bahasanya barangkali corendo. Terbuka cik. Kau nanti takut orang terbuka cik. Ini bertali-tali. Itu makanya mereka saling menutupi. Mereka sama-sama seia sekata untuk berbuat apa? Kelaliman, kezaliman, kecurangan, keculasan, penipuan, pengkhianatan, baca semua. Kompak mereka. Tapi kekompakan ini nanti di akhirat bubar, buyar, satu sama lain saling beraduun, bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin. Pertemanan, persahabatan hari itu satu sama lain saling menjadi adu, menjadi musuh. Di sini makanya kita jelaskan juga tempoh hari bahwa kalau sudah dapat teman yang baik, teman yang saleh, kelompok yang baik, kelompok yang saleh, ya salah-salah sedikit, bergesoh-gesoh sedikit, tidak masalah. Yang tidak bergesoh itu di surga. Jangan dituntut betul orang sempurna, kita juga tidak sempurna. Dapat teman, dapat kelompok, dapat suatu ikatan yang bagus, yang baik, ya, semuanya ada mengajak kita untuk beriman, untuk menjalankan kebenaran macam, ya tetap aja di situ. Pilihlah teman-teman, orang-orang, majlis-majlis yang akan mengajak kita kepada kebaikan, kebenaran untuk bermasalah. Jangan salah masuk, termasuk ikatan apapun. Masing-masing kita juga punya ikatan. Minimal alma mater. Alma mater kan? Kalau alma mater, saya juga punya alma mater, samalah. Saya juga punya alumni. Berapa kali saya dikontak oleh teman-teman saya, mudah-mudahan ada yang mendengar. Saya ikuti alma mater itu kalau baik, kalau tidak. Tapi kalau hanya untuk hihihi saja, membuang-buang umur, apalagi untuk mengenang nostalgia lama, untuk bergelut-gelut dan bercengkerama, lalu saling, ya enggak. Saya angkat tangan. Karena nanti disesali. Tapi kalau untuk hal yang baik, lebih menguatkan persahabatan, pertemanan, saling mengingatkan, saling bantu, ada sosialnya, bagus. Tapi kalau sudah tidak, ya salam saja kita ucapkan, tidak salah.
marru bil lagwi marru kirama. Kenapa? Nanti disesali. Apalagi itu menyesatkan, mengajak kita kepada yang salah. Mengajak kita pada, kalau sekarang mengajak kita kepada keculasan, kecurangan. Bayang nih, bertali-tali nih. Tidak usah kita baca, karena kita sudah dalam ilmu kita semua. Jadi, saling mengutukkan. Hatta idad daraku fiha jami'a. Hatta hingga apabila mereka telah bertemu dan berkumpul semuanya, wajtama'u finnar, berkumpul semuanya dalam neraka, kan disuruh masuk, kumpul semua. Yang terkemudian sudah datang juga kelompok, kan kulama ada kalat masuk juga serombongan. Sehingga apabila mereka telah bertemu, namanya idraku fiha jami'ah, berkumpul semuanya di situ. Qalat ukhrahum liulahum, ya berkatalah siapa yang berkata? Berkatalah. Di sini dikatakan ukhrahum liulahum, orang-orang yang masuk kemudian kepada orang-orang yang telah terdahulu masuk. Yang berkata, ini orang datang kemudian, aku kalau bahasa orang, aku pajagalah dia aku dulu. Orang-orang kelompok terdahulu pada masuk. Nah, masuk lagi yang lain, ketemu di sana. Aku pajak aku dulu. Nama ajak wak, nama rayu wak, nama ngoda wak, nama begini, nama ancam wak, nama begini, macam baca sama. Rabbana haula dan adalluna. Wahai Tuhan kami, inilah semuanya mereka yang telah menyesatkan kami. Ini baca-bacaannya. Kalau boleh kita lihat surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 67-68 Al-Ahzab, halaman 427 lah. Al-Ahzab surat ke-33, halaman 427, ayat 67 dan 68. Sudah ketemu? Surat ke-33 ayat 427 bunyinya Rabbana. Ayat 68-nya. Ayat 7-nya, wa qalu Rabbana, dan berkata mereka, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ini di neraka ini. Berkata mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, inna, sesungguhnya kami dulu ata'na sadatana, kami mentaati, mematuhi. Sada pemimpin, sayyid pemimpin. Pemimpin kami, wa kubara'ana, kubara, para orang-orang kadang, pembesar-pembesar, kubara. Fa'adallu, maka lalu mereka itu, ya Rabb kami, adallu, mereka menyesatkan kami daripada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang hak. Itu Rabbana, wahai Rabb kami, atihim, datangkan, timpakan kepada mereka di'afain, 2 kali lipat daripada azab.
wal'anhum la'nan kabira, dan kutuk laknatlah mereka ini dengan laknat yang sangat besar. Itu halo diajarnya mah. Aku bisa kita bayangkan sekarang walaupun enggak sebenarnya. Kau tak tunjuk linya kan? Kau baca, kau dulu masih karis-karis bagaimana begini di dunia. Kau macam-macam kami rumang kau menggoda, kau marahi, kau membujuk, pokoknya macam-macam lah. Sehingga kami sesat. Ikut itu pula kami membangkang, menentang, mengeringkang. Untuk itu sekarang wahai Rabb kami, hati, datangkan, timpakan kepada mereka kedua kali lipat. Kenapa mereka sesat, kami disesatkannya. Mereka sesat dan juga menyesatkan. Jadi bertengkar, ya bertengkarlah. Dengan setan pun dengan setan pun nanti mereka bertengkar. Akhirnya Allah damaikan, hentikan pertengkaran mereka. La tahtasimu ladai. Itu dalam ayat lain. Kalian jangan, bahasa kaminya basi salak lah. Tahu basi salak? La tahtasimu, jangan kalian basi salak. Ladaya, di sisiku. Dulu qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Dulu kan sudah aku sampaikan, aku berikan kepada kalian berbagai macam peringatan dan ancaman. Hari ini tidak ada lagi penyesalan dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia juga menyalahkan manusia dan jin. Jinnya bela juga. Rabbana ma ataqaituhu, wahai Tuhan kami tidak menyesatkan mereka. Enggak. Mereka lah yang sesat. Mereka lah kejatuh yo tinggal manusia sehingga minyak betul soal. Nalah teleng yo. Nyolah mada yo. Hakimi cuma membawa. Kalau mereka punya iman, punya istiqamah, bagaimanapun orang membujukkan enggak. Tapi mereka kalau memanglah begitu juga dulu pembelaan jin. Pembelaan jin begitu. Jadi amat patut sekali disyukuri kita mendapat teman yang baik. Untuk itu fal yanzur. Tengoklah, perhatikan mayu khalil, siapa yang akan dijadikan teman. Karena teman itu saling mempengaruhi. Al-maru ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, kepercayaan temannya, kebiasaan temannya, saling mempengaruhi. Kita pun dalam mengaji, dalam beribadat, dalam masalah kan diajak oleh teman. Diajak teman. Jadi jangan lupa jasa teman. Jangan hanya menjadi merek mobil saja jasa teman. Jasa kawan katanya. Kan? Jasa pergaulan. Jangan hanya jadi merek itu. Itu hebatnya pergaulan dan teman, sehingga dibuat orang jasa. Jangan sepelekan teman. Kalau sudah dapat teman, jangan cari-cari kesalahan teman, nasihati saja. Jangan gara-gara itu kita ungkai, kita berpisah. Rugi. Karena mereka memiliki syafaat. Saya pribadi menyampaikan kepada kawan-kawan, juga menasihati diri saya, kalau salah saya, janganlah diperbesar salah saya. Jangan-jangan Tuhan yang salah. Karena kerja Tuhan mencari salah saya saja. Sedikit saja di pergadangnya, kan tidak bagus. Menyesal nanti. Karena teman itu
Kalau dia beriman, dia akan mencari teman lagi. Dia akan mendoakan temannya sampai dari alam barzakh sendiri pun. Tengok nanti kita tafsir Ibnu Katsir, di alam barzakh sendiri pun seorang teman mendoakan temannya masih hidup. Barangkali pernah kita sampaikan di sini. Ya Allah, saya dulu punya teman. Teman saya lah yang menjadikan saya seperti ini di alam ini. Dia mengajak saya, dia menunjuki saya, dia membimbing saya. Dia memperingatkan saya tentang adanya kehidupan akhirat, berjumpa denganmu. Sehingga saya memperoleh ini sekarang di alam ini. Untuk itu, berikanlah kepadanya ya Allah. Lihatkan kepada mereka apa yang saya alami sekarang. Jangan matikan dia sebelum dia melihat kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepadanya. Itu kan doa orang dalam alam barzakh. Ini saya pesankan ke diri saya dan kita semua. Tidak ada manusia yang sempurna, yang baik saja sudah ada. Karena orang yang mencari orang yang sempurna itu dia tidak sempurna. Mencari orang yang baik saya itu tidak ada. Tidak usah bersuami, tidak usah bini. Terima salah kekurangan bini waksan surang, kekurangan suami waksan surang. Pasti ada kurangnya, teman kurang-kurang. Guru kita pasti ada kelemahan lah. Cari juga tema imam mazhab, imam Hanafi juga ada kelemahannya, Imam Maliki juga kan manusia. Itu makanya terjadi perbedaan pendapat kan masing-masing punya argumentasi. Itu pentingnya berada di majlis yang saleh, yang baik. Kita kembali ke situ. Katanya ini kami mentaati sadah dan kubara. Sadah itu pemimpin. Orang yang sayyadah, yang dijadikan tokoh pemimpin, anutan di sebuah perkampungan, sebuah negeri, atau sebuah organisasi, sebuah kelompok, sadatana. Kubara'ana, pembesar-pembesar kami. Orang kadang-kadang kami, termasuk orang kadang-kadang kami. Sudahlah orang kadang-kadang, termasuk orang kadang-kadang kami, menyelesaikan kami semuanya. Tiba di neraka, masuk yang baru, nampak dia pajak-pajak kepunduan tu neraka. Haiko dulu ya Allah, timpakan kepada mereka azab yang pedih. Diamlah kalian, itu soalan. Jangan ada yang dah itu bahasawanya. Boleh kita kembali kepada surat yang tadi, surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum, berkata yang terkemudian datang kepada yang telah terlalu datang, Rabbana haula, wahai Tuhan kami, haula. Kata haula itu kata isyarat. Haula itu kata isyarat, kata tunjuk. Kalau haula di hadapan, kalau ulaika jauh. Pada ini ya, kau haula. Jadi kalau bicara haula, mereka kau dulu ah. Kau contoh tak ada. Kau contoh yang betul. Haula, mereka ini ya Allah. Haula, kalau jauh di sana tu ulaika. Berarti ketika mereka masuk ke dalam neraka, setelah lama di sana ketemulah dengan pada beliau-beliau yang orang kadang-kadang dan kadang-kadang itu tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu. Itu di haula, mereka ini dah ya Allah. Adalluna, menyesatkan kami. Fatihim, maka timpakan, datangkan kepada mereka adaban di'fan minnar. Serupa dengan surat Al-Ahzab tadi kan, tapi berbeda. Kalau dalam surat Al-A'raf tidak dijelaskan siapanya yang menyesatkan, tapi dalam surat Al-Ahzab dijelaskan, yaitu sadatana wa kubara'ana. Sadatana wa kubara'ana. Allah menjawab, qala
Likullin masing-masing kalian ada diang pun. Ada siksaan berlipat ganda. Intinya, jangan kalian saling mencaci, saling mengkutuk, saling melaknat, saling meminta supaya diberikan azab. Masing-masing kalian lah dua jatahnya. Makin banyak orang yang disesatkan, maka pelipatan azabnya makin hebat. Itu bahayanya menjadi orang ikutan dalam yang salah, atau menjadi mengajarkan, menasihati, mengajak, menyeru orang kepada yang salah. Itu pula bahayanya kalau dalam misalnya beragama, ini yang paling parah nih. Dia ajarkan, dia kepada jamaahnya, kepada kelompoknya ajaran-ajaran yang tidak berdasar. Ajaran-ajaran yang menyimpang. Saya tidak akan menyebut yang satu lagi, nanti kenapalah. Tokoh ini dulu, ya, karena makin banyak orang sesat, berbahaya, apalagi merintis yang buruk, sunnah sayyi'ah, merintis, mengawali perbuatan buruk, mengajak, menyeru, mengajari yang buruk, tentu akan bertali-tali dia. Kami penceramah ini kalau tidak hati-hati dan tidak waspada, hanya kasar rami orang saja. Pokoknya orang rami, orang ketujuh ya Pak. Orang suka ya Pak, kodepe awak menundang orang tadi. Dianjung-anjung, dipuji-puji Pak. Lalu diajarkan kepada mereka ajaran yang tidak benar hanya demi supaya orang apa? Suka, senang, warami orang. Hati-hati ini. Hati-hati. Jangan hanya gara-gara kepentingan sesaat supaya kita mendapat angin dalam buang, supaya namanya viral. Rami, sebenarnya rami orang. Jangan sampai hanya gara-gara ingin rami orang kita memperturutkan selera masa yang kadang-kadang jelas itu salah, atau mengajarkan supaya orang ramai tapi tidak benar. Nanti akan dallu wa adallu, sesat, mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang sering tertipu ni kami lah, itu malah membuka baju di dada kami lah. Jadi kami ini, saya dan kami yang serupa saya, hati-hati dalam berdakwah, dalam mengaji, dalam menyampaikan ajaran-ajaran taklim. Betul-betullah jelas dasarnya. Walaupun orang tidak akan ramai, biarlah tidak ramai. Orang daripada sesat. Tidak suka orang itu balai. Ya Nabi Muhammad saya tidak suka orang. Ya Nabi Nuh saya tidak suka orang. Jangan hanya mencari kesukaan orang. Tidak akan pernah orang suka dengan kita semua. Tidak ada yang sebaik para Rasul. Tidak bisa Rasul itu mencari supaya orang suka sama dia semua. Katanya mau ke apa? Lainan sabaik Nabi Muhammad orang tak? Pak Imam 03? Ada yang lebih baik manusia daripada Nabi Muhammad? Tidak ada kah? Ada juga orang benci sama beliau, mencaci beliau, menuduh beliau gila, tukang sihir, tukang syair, tukang dongeng. Bahkan kepala beliau dihargai dengan 1000 oto Alphard. Diburu, dikejar, diperangi, dimusuhi. Jadi kalau kita mengaji, berdakwah hanya untuk mencari supaya orang senang, tidak bisa orang senang semua. Itu jalankan salah prinsip kita, sampaikan kebenaran, ajak orang kepada Quran dan hadis. Kalau Quran ini ayat, ini hadis, ini tafsirannya, ini hadis, ini syarahannya, ini fikih-fikih, jelaskan saja. Orang jangan dituding, orang jangan dimaki, jangan disalahkan.
Kalau kita menuding orang salah berarti kita benar. Padahal kita belum tentu benar. Pendapat kita, mazhab kita, manhaj kita jelaskan, tapi orang jangan dipijak. Nanti orang itu jangan-jangan dia yang benar. Itu kehati-hatian. Sebab kita, kami ini nanti akan ditunjuk-tunjuk gitu kan. Kalau sesat, penjakon mengaji dulu. Entah hahaha nada jangan kepada kami. Itu entah hahaha sana jangan kami. Tentu para beliau-beliau nama ajar itu betul loh. Mengapa kalian mau ikut dia itu jadi? Kan kalian mau ngaji dia, bisa sih. Bisa tertangkap kan? Jadi ada untung rugi juga, ada bahayanya juga ngaji-ngaji. Jangan asal rami sih. Kalau kawan-kawan menggalih, jangan salah kami galih memang. Jadi sekalaku barang saya, jadi kebalabu, jangan asal kebalabu memang. Kadang-kadang barang itu barang palsu dan segala macam. Banyak betul contohnya nanti banyak yang tersinggung, bagus kan? Alikullin masing-masing kalian ya jadi ampunnya, ada balasan berlipat ganda. Makin banyak orang yang disesatkan, makin banyak orang yang ditipu, makin banyak orang yang mengikuti ajaran kita yang salah, itu makin banyaklah lipat ganda. Kenapa begitu? Begini dia. Dalam ayatnya begini, wahmiluna auzarahum, mereka akan memikul beban-beban dosa mereka sendiri, di samping beban dosa orang lain. Kita tidak buka ayatnya, lama betul. Mereka akan memikul beban dosa mereka sendiri. Itu ada sekian banyak ayat. Di antara ayat-ayat itu ya agak saling mendukung. Misalnya ada auzar, ada askal. Salah satu ayatnya wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma'a athqalihim. Mereka ini akan memikul beban-beban berat dosa mereka dan beban-beban dosa berat orang lain yang mengikuti mereka, yang mereka sesat. Wala yahmilunna athqalahum, ini yahmil saya ini saya membawa ini namanya yahmil. Kalau saya ahmil. Wala yahmilunna, benar-benar sungguh mereka akan membawa dan memikul athqal, dosa-dosa berat mereka sendiri, wa athqalan, dan dosa-dosa besar orang lain bersama dengan dosa mereka. Kenapa begitu? Karena dari mereka lah ajaran ini, penyimpangan ini, kesesatan ini, kesalahan ini sumbernya. Lalu orang sesat semuanya, masing-masing mereka berdosa, tetapi penyebab mereka berdosa kita. Maka kita dua beban. Kalau pengikut hanyalah satu. Kalau yang tukang ajar dua. Ada memang kawan kita atau kawan bola malah kawan dulu lah meninggal. Memang karih. Tapi ada yang faham karih. Angku jangan sasa ceramah saja itu karih ni. Baca lah kaji ko, belajar ko nak tahu tanya. Pernah pandai saya bagaimana nanti sase orang angku dan salah. Angku berdosa, orang lain berdosa. Lah mati angku, orang lain mesti berdosa, angku mikir dosanya. Memang tak karih kawan ko. Cuman ya betul. Betul kan, nyom angku saya. Sekarami saya angku orang ngaji ka. Betul nya, cuman caranya begitu. Mana pikir-pikir aja betul. Itulah maka kita contoh cukup janganlah sekarami orang sen. Dan para pengikut ya jadi-jadilah sana kali ikut, sana kali dikaji. Nah, kita capek saja ayatnya, jangan tamat lah. Likullin di'afin walakin la ta'lamun, tetapi kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Dan dalam surat Saba lah sedikit sebelum kita tamat. Surat Saba surat ke-34 ayat ke-33 dan 34. Saba.
Surat ke-34, Sabah namanya. Mari kita pelajari sejenak. Di situ juga terdapat lebih penguatannya. Halaman 3432. Bunyinya begini. Kita bikin ayat 32 tu. Kita ambil ayat 32-nya. Ayat 31 saja bagusnya. Kita baca terjemahan lalu kita jelaskan sedikit saja. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ ظالمون موقوفون عند ربهم. Semenjak sini. Dan jikalau sekiranya engkau lihatlah, walau tara, sudah ketemu belum? Nah, ayat 31-nya kita ambil. Dan jikalau sekiranya engkau lihatlah, ketika zalimun, ketika orang-orang zalim itu mauqufun, ditahan dan diberdirikan, diberdirikan dan dihadapkan untuk disidang oleh Allah ini, inda rabbihim, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Sebagian mereka yarji'u, mengembalikan sebagian mereka kepada sebagian lain perkataan. Artinya saling menyalahkan. Nak bodoh, nak bokwa, nak bodoh, nak bokwa. Anu na dulu, anu na mangkwa. Itu namanya yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Waralah hebatnya nanti di pengadilan Allah yang saling melemparkan kesalahan, saling menyembunyikan, lempar batu, sembunyi tangan. Model sekarang lah. Sekarang kan heboh di negara kita di saling lembaga ini, instansi ini menyalahkan, saling lempar sembunyi tangannya. Ini nanti dia kira luar biasa hebohnya. Yaqulul ladzina istud'ifu, ini pembelaan orang lemah nih. Berkatalah orang-orang yang istud'ifu. Berkata orang-orang yang dilemahkan atau orang-orang yang lemah, dianggap lemah, orang-orang pinggiran akar rumput, orang-orang rakyat jelata. Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, karena dia punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kekayaan, punya pengikut. Tampu adino, laula antum lakunna mu'minun. Andai jikalau bukan lantaran kamu itu kami sudah beriman dulu. Ini kan masalah iman dan kafir ini. Tapi bisa dibawa kepada yang lain. Qala alladzina istakbaru, tapi orang-orang yang menyombongkan diri, pembesar-pembesar itu tidak mau dia menerima dituding-tuding begitu saja. Berkata mereka istakbaru lilladzina istud'ifu, kepada orang-orang yang lemah, nahnu sadatnakum anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin. Ini kata beliau ni, pembelaan daripada beliau-beliau yang sombong, yang angkuh, yang orang-orang besar-besar. Kami yang telah menghalangi untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu. Tidak. Itu terjemahannya. Sadatna, menghambat, menghalangi. Isinya, jadi kalian menyalahkan kami, kira-kira begitu. Kalian menuding kami, lantaran kami kalian sesat. Kalian tuding kami menghambat, menghalangi, merintangi kalian untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada kamu. Bal kuntum mujrimin, sabana-banan kan kalianlah yang berbuat dosa. Itu kan pembelaannya. Jadi orang yang disesatkan menuding menuding orang yang pembesar-pembesar pimpinan mereka, dan orang yang dituding-tuding juga membela. Ya, kalau kami penceramah, kami kan mengajak menyeru saja. Bapak-bapak, ibu-ibu kan juga punya
Punya pikiran kan bisa lah bertanya ke lain. Pokoknya intinya saling apa? Saling melempar kesalahan dan saling membela. Nanti Allah betapa hebatnya nanti ini. Sebenarnya hebat mana nanti persidangan. Luar biasa. Saya dan kita semua berdoalah jangan kita termasuk orang yang heboh, hiruk pikuk ketika di pengadilan Allah, dan setiba di neraka jangan kita termasuk pula orang yang saling mengkutuk, saling melaknat gara-gara salah kesalahan pertemanan, pergaulan, kesalahan kelompok, kesalahan mengikut. Ini kajinya kan dulu-dulu juga nih. Intinya hati-hati untuk menjalin persahabatan, pertemanan, masuk golongan, kelompok, apa namanya. Jabarkan sajalah, karena nanti bisa jadi yang di dunia ini kita kompak bersatu teguh, bercerai rubuh. Saya demi ini mau apa saja, walaupun saya mati, iya di dunia. Mati pun saya rela begini di dunia. Nanti kalau sudah mati, nanti kalian akan mencaci, mengkutuk, mencela satu sama lain, menjadi musuh. Kalau semuanya itu tidak berdasarkan kebenaran dan keimanan. Intinya, ya jalillah kerjasama untuk kebenaran, untuk yang hak. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sekian kaji kita pagi hari ini. Silakan Pak. Ya. Kadang-kadang kita jadi ngeri-ngeri apa ya? Ngeri sedap, Pak. Ngeri sedap. Soalnya kalau perintah Nabi sampaikan walaupun satu ayat. Ya. Tapi kadang-kadang apakah menyikapinya itu? Soalnya kan bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah mungkin. Jadi soalnya kalau apakah kita sampaikan sesuai dengan yang kita punya aja saat itu? Soalnya kalau kita sampaikan, kita kan ilmunya belum mendalam, belum banyak itu. Bagaimana menyikapinya? Yang kedua, di neraka itu masih sempat itu saat mencela itu, soalnya saking dahsyatnya jahanam itu masih sempat bertengkar. Yang kedua ini nanti saya jawab Pak, karena saya juga belum masuk neraka nih. Yang pertama dulu Pak, umumnya kami dulu semangat dakwah itu tidak saya salahi, bahwa balighu anni walau ayah. Bahkan di organisasi saya itu menjadi moto. Saya juga pernah masuk organisasi, yang di organisasi itu adalah jalan bagi saya untuk tobat dan kembali dulu. Motonya itu balighu anni walau ayah, semangat dakwah, sampaikan daripada 21 ayat. Tapi guru-guru saya juga bilang dulu, ketika kami juga mengaji dan belajar untuk ilmu, walaupun satu ayat, tapi kalian harus pahami ayat itu. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi ayat yang kalian sampaikan itu juga harus tahu, mengerti, paham. Jangan hanya dapat satu ayat, dapat satu hadis langsung sampaikan tanpa mempelajari, menganalisa, memahami, merujuk kepada ahlinya. Kalau sudah pas nanti begini, sampaikan. Kalau enggak, jangan dulu. Ini baca aja Quran terjemah, lalu kemudian dijadikan bahan dakwah tanpa merujuk kepada apa? Tafsirannya, penjelasan ulama, lalu ada nanti berbeda pendapat. Itulah gunanya guru, di mana berbeda pendapat kita rujuk kepada guru, karena guru lebih tahu, lebih mengerti. Pada kita nih ketemu nih mana yang benar ini, mana yang lebih kuat ini. Bingung kami ya, itu gunanya fas'alu ala dzikri. Jadi sampaikan walau satu ayat itu artinya bukan dapat ayat langsung di corang beraja silek lepek selangkah dua langkah tu anan mangari konce melompet langsung hype sekali kan. Ya Pak ya. Yang kedua di neraka sesuai ayat, orang saling mengutuk, saling mencaci, saling lempar tuding, bertengkar habis-habisan di neraka. Sempat sama lah sempat mana, bahkan dikasih peluang untuk bertengkar di neraka. Siapa bilang? Tapi Quran kita sudah baca tadi. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita tidak bertengkar di neraka, tapi di surga kita bertemu. Amin. Silakan.
katakan apa ya? Itu yang intinya. Masuk nanti orang awak-awak itu nampak mana mau sajilah kebetulan mau saja di arah foto itu kan banyak buku juga bukan asamu juga bawa jadi deh kami tentang urusan itu itu baru buat penuh sudah di ledak surat ini jadi di kecepatan jarak aku tanya dulu kami memang itu permasalahan itu ya sedikit ya orang yang tidak salat disamakan dengan guk-guk ya guk-guk wow saya tidak ketemu ayatnya tidak ketemu hadisnya orang tidak salat jamaah maksudnya ya. Tapi orang yang tidak salat berjamaah itu gampang sekali diterkam oleh setan bagaikan serigala. Memang ada itu. Bahkan salat jamaah sendiri tidak semua imam sepakat untuk menyatakan wajib. Umumnya mazhab Syafi'i menyatakan itu sunnah muakkadah. Nah, kelompok lain seperti yang dimotori oleh ulama mazhab tanpa menyebut di Arab Saudi mengatakan wajib. Karena mereka juga punya dalil. Jadi kalau kita samakan orang yang tidak ikut jamaah sama dengan guk-guk, ini berbahaya nih. Tapi mereka tidak dapat fadilah, tidak dapat keutamaan, atau taruhlah mereka berdosa karena meninggalkan jamaah bisa, tapi menyamakan dengan wawaw ini berbahaya nih. Karena Allah juga kasih waktu salat. Zuhur sekian, asar sekian. Di masa itu kan salat semuanya itu. Zuhur sampai asar kan ada waktu 3 jaman. Itu kan masa untuk salat zuhur. Itu kitab mauqutanya itu. Cuma orang yang tidak berjamaah, terbagi dua. Yang tidak berjamaah tidak dapat fadilah. Satu lagi mengatakan yang tidak berjamaah berdosa karena dia meninggalkan kewajiban. Sampai situ. Sampai Nabi ingin membakar tapi tidak jadi bakar. Gitu. Tapi jadikan itu alasan sama dengan binatang, sangat. Binatangnya tanggung-tanggung, kaki sampai ke limo. Ini surah Al-A'raf tadi salah satunya. Kalau an'am mereka sama binatang, tapi bagaimana? Tapi itu bukan untuk salat. Orang yang tidak mereka punya hati tidak memikirkan ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, sehingga mereka tidak beriman. Mereka tidak percaya. Punya mata tapi tidak melihat ayat-ayat Allah, sehingga mereka terbuka hati mereka untuk beriman. Itu untuk masalah iman, bukan untuk masalah orang yang lalai salat. Dia sudah salat di waktunya, cuma dia tidak berjamaah. Anda akan berdosa, ya berdosa karena tidak berjamaah. Tapi tidak semua ulama mengatakan yang tidak jamaah itu berdosa. Yang mengatakan sepakat berdosa, orang yang tidak salat berdosa. Tapi yang tidak berjamaah berdosa, ada sekian banyak perdebatan panjang. Saya tidak membela, cuma memesong ayat orang yang tidak salat berjamaah sama dengan wawa itu sangat berbahaya, kata guru saya. Saya juga kan dapat ilmu dari guru. Lah Pak. Itu untuk motivasi ada. Cuma jangan sampai dibaca ayat. Karena ayat jangan dipelintir. Nah, itu gunanya kita mempelajari ayatnya dari mana, untuk apa, turunnya bagaimana, ayat ini cakupannya sampai di mana. Itu menurut saya. Saya tanyalah ke guru kita yang lain. Saya tidak akan mempermasalahkan itu sekarang. Panjang. Nanti keluarnya lain pula bunyinya. Saya ngaji di Borera katanya tidak wajib, itu betul keluar dia. Saya hanya menjelaskan bahwa ada ulama-ulama kita yang mengatakan salat berjamaah wajib, tetapi tidak semuanya berpendapat wajib. Kenapa? Cara sisi pandang mereka berbeda-beda. Kelompok Syafi'iyah menyatakan tidak wajib. Bagi mereka sunnah muakkadah. Ini dalil-dalilnya. Karena kita sering pula mendengar yang sebelah lagi wajib, sehingga kita katakan orang tidak berjamaah berdosa. Hanya perbedaan itu saja. Tapi saya yakin yang tidak salat berdosa. Itu yakin saya. Berjamaah tidak berjamaah itu urusan panjang perdebatannya. Sampai sekarang masih hangat-hangat perdebatan itu. Saya tidak berani menuduh ulama-ulama besar mazhab Syafi'i, yang Imam Syafi'i tidak berani menuduh mereka orang salah. Tidak berani saya. Saya di mana? Mereka di mana? Gitu Pak. Jangan ambil keputusan dulu Pak. Jangan ambil keputusan nanti terdengar luar
Saya mengaji pajak itu dia borya katanya tidak wajib salat jamaah, nanti bunyinya lain pula lagi. Ya Pak ya, mohon jangan dilebarkan ini. Sekian diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.